sedikit belajar tentang jurnal ya. Jadi ada abstrak yang ditulis dalam jurnal yang terdiri dari beberapa poin di situ. Jadi ada judul, nama penulis, sampai dengan kata kunci. Apakah kalian sudah membaca jurnal? Hai? Halo? Satu atau dua? Sudah belum? Saya selalu tanya loh tiap kali ketemu. Gimana? Sudah belum? Pengalamannya membaca jurnal bagaimana? Hah? Gak baca lengkap ya? Baca bagian apanya, Mas? Coba. Abstrak-abstraknya. Oh, ditulis sama papa kamu. Heeh. Iya. Oh, iya, iya, iya. Ya, bukan tentang DKV ya. Coba tentang DKV ya. Biar ada, ya referensi lah paling enggak ya. Gitu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang menyusun pembahasan gitu ya. Di sini ada langkah-langkah menyusun pembahasan seperti itu. Jadi untuk langkah yang pertama itu ada, kalau sudah membaca jurnal ya kan ada pembahasan. Itu menyajikan hasil utama dengan menyebutkan temuannya, temuannya apa yang sudah diteliti. Kalau misalkan perancangan berarti tentang apa yang akan diciptakan, tapi bukan bukan kayak proposal ya, sudah hasil jadi. Maaf, saya minum dulu. Kemudian yang kedua, menafsirkan hasil. Jadi ada analisis maknanya, dijelaskan di situ mengapa hasil itu bisa terjadi dan apa artinya. Dalam artian seperti ini ya. Kalau kalian meneliti sesuatu itu kan mesti ada rumusan masalah ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kalian jawab dengan cara meneliti gitu kan. Biasanya terdiri dari misalkan satu tujuan, berarti ada kan tiga manfaat, kemudian ada satu rumusan masalah. Yang satu rumusan masalah berarti kan tujuannya satu, untuk memecahkan satu masalah tersebut gitu ya. Kalau manfaat kan bisa macam-macam. Manfaatnya untuk siapa? Diri sendiri, untuk sosial atau dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian untuk mengaitkan dengan teori atau penelitian sebelumnya, ini sudah pasti harus dilakukan karena menjadikan orang lain itu membaca seperti tidak menjiplak ya. Jadi apa sih pembedanya dari penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan seperti itu. Kemudian menjelaskan implikasi hasil, jadi diuraikan dampak atau manfaat praktis dari temuan tersebut. Jadi sudah lengkap. Kalau dalam abstrak itu hanya segini saja atau ringkasannya, kalau dalam pembahasan dituliskan semua termasuk teori-teori yang digunakan. Kalau misalkan teori estetika yang digunakan berarti dijabarkan dulu teori estetika menurut bla 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 dalam jurnal ini atau dalam buku ini menyebutkan bahwa estetika adalah titik-titik-titik. Dalam penelitian ini, teori estetika digunakan sebagai untuk melihat misalkan hasil visual karya seni berupa warna, kemudian gaya ilustrasi atau yang lain dan sebagainya gitu ya. Itu hanya contoh saja. Atau bisa menggunakan teori semiotika atau apalagi ya kalau DKV ya. Ada yang tahu? Macam-macam ya. Sosial, budaya, hermeneutik. Kalau membahas tentang kebudayaan, misalkan kayak fotografi tentang kebudayaan, bisa pakai buku-buku tentang kebudayaan, teori-teorinya juga banyak ya. Kemudian teori psikologi itu juga bisa digunakan. Tergantung dari penelitian apa yang sedang dilakukan atau perancangan yang ingin
dilakukan seperti itu. Jadi harus sinkron antara teori dengan apa yang diteliti seperti itu. Makanya kalau misalkan kalian mencari jurnal untuk penelitian ya, usahakan topiknya ada kemiripan. Misalkan kalian hanya mengambil eh, beberapa referensi, bukan referensi ya, beberapa teori yang sudah ditulis oleh jurnal, misalkan teori estetika, berarti diambil bagian teori estetikanya saja, tidak diambil secara keseluruhan. Makanya kalau cari judul selain topiknya sama, mungkin ada kemiripan di judul yang kalian tulis bisa. Nanti bisa dilihat bagian pembahasan dan dicari apa kekurangan dari penelitian tersebut, seperti itu. Kemudian menyajikan kemungkinan penyebab atau faktor pendukung. Jadi dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Jadi kan sama juga meskipun peneliti yang sudah pernah ada menjabarkan kekurangan, kalian juga menjabarkan kekurangan atau bisa jadi kesulitan dalam penelitian kalian itu bisa ditulis di situ. Ini ya, mengungkapkan keterbatasan penelitian seperti yang Bu Win jelaskan. Jadi secara objektif, hal-hal apa yang membatasi hasil penelitian nanti akan diteruskan oleh orang lain. Seperti itu dan seterusnya. Jadi nyambung terus. Dari penelitian itu nyambung. Kalau misalkan bahasnya tentang pencahayaan dalam fotografi gitu ya, nanti ya bahasnya tentang itu saja. Jurnalnya pasti akan runtut. Ditulis oleh ini, kemudian dilanjutkan oleh ini, ditulis lagi oleh ini, dan seterusnya seperti itu. Kemudian menyimpulkan hubungan dengan tujuan penelitian. Tutup pembahasan dengan ringkasan yang menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Makanya satu rumusan masalah berarti ada satu tujuan penelitian. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk langkah-langkahnya. Sudah pernah membuat laporan apa sejauh ini? Belum. Laporan PKL. Tahun berapa itu? Hah? 2024. Tapi kan kalau laporan PKL itu kan istilahnya dokumentasi ya. Ya, yang dilaporkan dokumentasi, terus apa lagi? Kegiatan-kegiatannya, evaluasi kegiatan kayak gitu ya. Terus apa lagi? Absensi, terus apa lagi? Di sini semuanya pernah PKL. Semua. Mbak Ajarani juga. Mas Chandra? Oh ya, berarti sudah pernah melaporkan hasil PKL-nya ya. Hanya saja di sini berbeda ya. Maksudnya kalian berpengalaman menulis tentang kegiatan yang pernah kalian lakukan, gitu kan? Kalau dalam penelitian kalian meneliti dulu, membaca teori dulu, mengaplikasikan teori, membandingkan penelitian dengan orang lain. Kalau perancangan berarti kalian membuat karyanya gitu ya. Sedikit ya berbeda sih, berbeda tapi sama-sama menulisnya gitu. Nanti sebagai prakteknya, kalian kan sudah membuat mind mapping tentang ide ya atau brainstorming itu tadi. Kemudian kalian nanti coba belajar untuk jadi ada runtutan tugas yang harus kalian kerjakan. Satu, satu kan mind mapping ya, mind map atau kalian membuat brainstorming. Kemudian yang kedua, coba membuat rumusan masalah dari ini. Satu aja. Nah, yang ketiga, buat tujuan penelitian atau perancangan satu saja. Kemudian tiga manfaat penelitian. Ini ya. Manfaat
penelitian. Itu tiga. Sebutkan apa saja ya manfaatnya ya. Kemudian yang kelima, nanti cari tiga jurnal yang berhubungan dengan apa yang kalian tulis. 6. Menyusun laporan. Gitu ya, setidaknya. Nanti ini jadi satu pertemuan. Ini ya, kan ini sudah ya. Ini pertemuan hari ini ada ini. Untuk pertemuan berikutnya. Terus, oh ini gini aja deh, karena ini kan cuma sedikit-sedikit ya. Ini kan pertemuan ke dua ya. Ini tiga. Kemudian 4 sampai 7 sampai UAS. Berarti tentang ini. Gitu. Nanti di print aja di ukuran B5. Kecil ya. Jadi separuhnya 4. 4 itu. Mm-mm. A5 ya? A5 atau B5? Oh, ya berarti A5. Mas gini, segini, segini. A5. Gitu ya. Nanti yang ini belakangan aja. Jangan dipikirkan dulu. Pusing nanti. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi, enaknya mending pembahasan ini saya bahas di minggu depan aja. Sekarang presentasi dulu apa gimana? Biar nggak lupa. Kan ini menyusun laporan itu kan masih di pertemuan keempat toh, sama pertemuan ketiga. Gimana? Presentasi ide dulu aja ya. Iya, wis. Gitu ya. Mm-mm. Untuk yang kelas online, apakah kalian sudah siap untuk presentasi seperti itu? Jadi nanti teori tentang menyusun pembahasan tentang analisis hasil penelitian ini nanti akan saya sampaikan di pertemuan keempat gitu. Jadi nanti kalian saya ajak untuk belajar membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, dan mencari tiga jurnal yang berhubungan dengan penelitian atau perancangan kalian. Seperti itu. Hmm, gitu ya. Jadi sekarang presentasi dulu. Oke. Hmm, ini Mbak Anesta. Ini videografi ini Mas Bernardus ya. Cek, coba Mas, saya edit ya. Cepat dong. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Bentar. Setidaknya tiga dulu lah. Ini siapa ya? Oh ya. Siapa ya Mas ya? Mas Chandra. Biru.
Ini aja nggak apa-apa. Coba ini Mbak Anesta dulu siapa ya Mbak? Hah? Yang paling atas Mas Vincent ya? Yang tadi dah, sesuai urutannya. Ini berarti. Iya, ya wes, putere. Keliru. Mas Vincent. Mas Vincent harus presentasi dulu keburu talk show. Mm. Gini ya Mas. Oke, nomor satu adalah Mas Vincent. Selamat malam teman-teman Malam. dan di sini saya akan menjelaskan tentang ide-ide saya dari Kan? perkenalkan saya Vincentius Krisna Pratama NIM 2320 2320 Lah, di sini saya mengambil judul desain visual logo jasa foto digital. Sebelumnya saya mengambil ini karena saya sama teman saya mempunyai usaha foto digital, cuma masih ada permasalahan di logonya, jadi masih belum ada logonya. Cuma untuk namanya usaha saya sudah ada, titik visual. Belum ada logonya. Iya, logonya masih belum sempurna. Oh iya, Iya, iya. Nama usahanya sudah. nama usahanya sudah ada. Oke. Untuk nama usahanya titik visual. Di sini saya menaruh ide-ide itu ke logonya mulai dari pertama dari shape-nya. Mungkin untuk logonya saya menggunakan bentuk dari persegi, lingkaran, sama nanti dibentuk menjadi abstrak begitu. Oke. Untuk yang kedua Ini ide visual ya. ya visualnya. Hmm. Untuk yang keduanya visualnya juga dari warna logonya. Saya mengambil dua warna dari putih dan oranye. Menurut saya karena putih itu juga memberikan kesan yang rapi dan juga kebersihan begitu. Hmm. Untuk oranye eh, menjaga konsisten kepada konsumen kami dan juga menjaga kepercayaan untuk menggunakan jasa kami begitu. Kemudian untuk targetingnya, targeting jasa foto saya sama teman saya ini untuk mahasiswa, biasanya untuk saat mau wisuda atau pas wisuda, Ya. foto-foto wisuda, kemudian untuk pasangan yang mau menikah juga, foto priwet, kemudian komunitas juga, dan foto keluarga juga. Untuk produk yang kami hasilkan dari jasa kami itu berupa foto sama video. Foto dan video. Iya, Oke. untuk mockup mungkin dari media sosialnya pemasarannya ya, Bu. Itu kami main di Instagram, Facebook sama TikTok. Kemudian untuk merchandise-nya kami membuat kaos, topi, sama tas. Untuk sound system di kantor kami membuat neon box sama bannernya begitu. Sound system buat neon box sama dinner. Banner. Ya. Desain visual logo jasa foto digital. Sebentar ya, sebelum Iya, pertanyaan dari teman-teman, begini dulu ya. Jadi, ini pertama, logo jasa foto digitalnya namanya apa, Mas? titik visual, Bu. T, Titik, titik. titik, titik, Iya, titik, titik ya, titik, titik visual. titik visual. Jadi nanti kira-kira, kalau jenengan ini saya suruh buat judul untuk laporan, kira-kira apa judulnya? Coba, kan ada titik visual ya. Oh, Mungkin dong kalau misalkan nanti menyusun laporannya desain visual logo jasa foto digital. iya, Bu. Kan foto digital itu banyak sekali. Iya, Kemudian logo jasa, jasa siapa yang berjasa gitu ya.
Jadi sekalian saya bantu ya. Jadi yang lain juga mungkin nanti yang di kelas online, misalkan kayak punyanya Mas Vincent, kita belajar dari satu masalah teman dulu ya. Hmm, Kalau dari satu masalah teman, ini ada desain visual, Logo. desain, desain visual, Logo. logo, Jasa. jasa, Foto. foto, Digital. digital. Untuk menulis judul dari desain visual logo jasa foto digital, ini kan termasuk kamu akan membuat logo ya. Iya. Berarti tentang perancangan. Rangkap. Hmm, perancangan. Jasa foto digital. Jadi ada jasa yang bergerak di bidang ini dengan nama tadi titik Titik visual. visual. Maka judul yang tepat untuk idenya Mas Milian ini apa kira-kira? Perancangan titik visual. Jangan logo titik visual. Perancangan logo bisa dimasukkan ini karena orang kan nanti titik visual itu apa ya? Iya. Gitu ya. Perancangan logo, Foto. foto digital, Titik visual. titik visual. Atau misalkan sudah ada studionya, berarti ya rancangan logo, studio, titik visual. Gitu ya, leres ya, paham ya? Nah, jadi seperti itu nanti. Kalian coba mengotak-atik judul dari ide-ide yang kalian buat seperti itu. Gitu ya, Mas? Iya. Jadi nanti kamu membuat laporan tentang perancangan logo foto digital titik visual atau perancangan logo studio titik visual gitu. Nanti orang akan gini, kalau studio titik visual kan orang penasaran studio apa sih sebenarnya. Oh ternyata foto digital. Maka nanti untuk laporannya, jadi jenengan Mas Vincent berhubung perancangan ya, bukan penelitian. Jadi nanti kira-kira membuat 3 sketsa gambar untuk logonya seperti itu. Jadi nanti konsepnya bagaimana ditulis di pembahasan, bla 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 bla, kemudian sketsanya 3 aja. 3 sketsa alternatif gitu ya. Diingat-ingat loh ya. Iya. Berarti nanti dari 3, kemudian kan lanjut bab-babnya itu kan. Itu Ya, ngambil salah satu dari 3 yang saya buat itu berarti. ya pokoknya 3 aja. Oh, buat 3. Nanti untuk laporan tidak perlu 3 bab ya. Satu Oh, aja. berarti belum sempurna semuanya berarti. Enggak cukup waktunya nanti ya. Oke. Karena cuma 7 minggu kali. Gitu ya. Ya. Jadi ya kita masih latihan tapi bisa diteruskan sampai nanti. Oh, iya. Kalau misalkan ada tugas eh, apa ya visual identity mungkin sudah pernah. Sudah. Nah itu sudah mengalami visual identity ngapain tugasnya? Membuat titik. Oh, branding. Branding UMKM. Nah itu bisa digunakan sebagai penelitian juga untuk tugas ini bisa. Jadi laporannya nanti tinggal pakai visual identity diaplikasikan ke sini bisa. Silakan. Yang penting dari brainstorming itu nanti jangan ganti-ganti ya. Maksudnya kan tugasnya kelanjutan. Tadi nomor 1 sampai sekian ini kan kelanjutan. Jadi jangan ganti di awal. Kalau mau ganti di awal, buru-buru gitu. Jangan nanti di pertemuan ke-5 baru ganti lagi. Nanti menyusahkan kalian sendiri. Gitu ya. Kalau memang sudah dapat tukar visual identity bisa diteruskan di sini boleh untuk idenya. Tapi jangan mau ganti tidak. Tidak. Atau tetap yang ini aja ya. Nanti untuk jurnal yang dicari, Mas Vincent, berarti kamu mencari jurnal tentang
pembuatan logo ya, desain pembuatan logo biasanya ada teori semiotika yang digunakan. Ilmu tanda gitu, boleh teori estetika atau yang lain, gitu ya. Oke, untuk yang lain apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang di kelas? Boleh? Silakan. Enggak? Langsung ini. Yang online, teman-teman online boleh tanya ya ke Mas Vincent ya, seputar dari ide yang dituangkan oleh Mas Vincent tentang perancangan desain logo, jasa foto digital, titik visual yang sudah pernah dibuat bersama teman ya. Gitu. Atau mungkin yang belum mengumpulkan tugasnya, nanti bisa eh, coba untuk cari inspirasi dari presentasi teman yang sudah presentasi hari ini ya, khususnya ya. Karena ini kan tadi cuma berapa slide ya, 7 kalau nggak salah. Jadi separuh-separuh ya, nggak cukup kalau semua nanti. Gitu. Oke, kemudian untuk mind map, kayak shape warna itu bisa diawali dari wujud visual dulu ya. Jadi umum terus ke khusus. Visual kan macam ada bentuk, warna, kemudian kalau logo selain bentuk dan warna macam-macam ya. Ada apa lagi kira-kira Mas? Tipe, Tipografi. tipografi gitu ya. Jadi nanti bisa ditambahkan lagi di situ. Oh, iya. Visual, tipografi, kemudian bentuk itu Sama color. warna sama apa lagi ada nggak? Di- Oh ya, boleh. Ya tapi opsional ya. Bisa pakai slogannya atau apa-apa gitu ya. Tagline maksudnya ya. Ya, oke. Ya. Itu berarti saya masukkan di jurnal semua atau bagaimana? Kalau saya kan sebenarnya logonya nggak pakai tipografi, jadi memang tidak saya dulu. Oh, nggak apa-apa. Tidak perlu. Jadi kalau misalkan pakai gambar aja ya, Gam- berarti nggak perlu dimasukkan ini. Kan ini cuma sebatas apa ya? Oh, Ini menerangkan pandangan dari apa saja yang bisa divisualkan dalam logo logo. selain Iya. Selain bentuk dan warna dan tipografi gitu. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mas, untuk seputar ide ini. Kalau Bu Yuyun tidak bisa mengkritik ide Anda ya, karena ide itu kan Anda sendiri yang mencetuskan. mungkin mau tanya Iya. yang tadi di papan poin kedua. Mhm. Tadi kan permasalahannya milih salah satu. Membuat rumusan masalah. Iya, rumusan masalah. Itu saya ngambil dari semua ini dipilih salah satu atau bagaimana itu? Ya nanti satu itu untuk mewakili keseluruhan ini. Oh, berarti kesimpulannya Iya, gitu ya. Buat rumusan masalah perancangan berarti ya bagaimana wujud visual. dari logonya. Ya, nanti kalau kamu sudah tanya bagaimana berarti kamu harus mewujudkan. Iya, iya, iya. Nah, tujuannya untuk apa? Ya ini tadi untuk mewujudkan desain visual logo jasa titik visual itu tadi. Oh, Gitu aja sebenarnya. Makanya satu rumusan masalah, satu tujuan, tiga manfaat. oh iya. Gitu ya. Oke? Oke, Ya, paham. silakan ditutup dulu. Iya. Ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, tepuk tangan. Sekarang Mbak Anes. Panggilannya siapa ya, Mbak? Nesta apa Anes? Anes boleh Nesta. Ya, silakan ini dipakai aja, Mbak. Di ya. Selamat malam teman-teman. Malam. Perkenalkan namaku Anesta Istitia, bisa dipanggil Anesta, Anes atau Nesta. Jadi di sini aku mau mempresentasikan tentang mind mappingku. Jadi aku memilih satu tema utama yaitu lingkungan. Dan aku mengambil 3 isu.
Yang pertama ada polusi visual dan ketidakteraturan ruang kota. Yang kedua ada konsumsi energi dan penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada sampah dan pengelolaan limbah. Dan dari isu tadi aku buat 3 contoh masing-masing isunya. Dan ini sebisa mungkin aku kaitkan sama DKV, kampus, atau branding juga gitu sih. Jadi untuk isu pertama, polusi visual dan ketidakteraturan ruang kota. Yang pertama ada sampah visual dari iklan musiman yang tidak pernah dirapikan. Terus contoh kedua, ada spanduk, poster, dan billboard yang berantakan membuat ruang kota terlihat tidak rapi. Yang ketiga ada banyak desain visual tidak mengikuti standar estetika kota. Terus untuk isu kedua ada kesadaran hemat energi yang masih rendah. Terus ada mahasiswa atau karyawan yang jarang sadar be- be- berapa banyak listrik yang terbuang. Terus contoh ketiga ada penggunaan AC dan lampu berlebih di kampus atau ruang kerja. Yang isu terakhir ada isu sampah dan pengelolaan limbah. Yang pertama adalah banyaknya UMKM yang belum punya sistem limbah ramah lingkungan. Contoh kedua ada sampah plastik rumah tangga yang meningkat setiap tahun. Yang ketiga adalah kebiasaan masyarakat yang masih kurang dalam memilah sampah. Dan dari contoh-contoh tadi, aku membuat satu objek penelitian, atau mungkin bisa disebut ini judul juga kali ya. Jadi yang untuk isi pertama adalah analisis polusi visual dari penempelan poster event mahasiswa di area fasilitas kampus dan dampaknya terhadap persepsi kerapian lingkungan. Maaf ya guys, panjang dan nggak kelihatan lagi. Loh, iya, Mbak. Yang ini di sini Bu. Hah? Yang di sini nggak Oh, ketutupan itu Bu. penutupan ya. Evaluasi keterbatasan dan daya tarik poster hemat listrik yang terpasang di gedung kampus. Isu pertama yang polusi visual. Oh iya, dari penempelan poster itu. Iya. Oh Itu iya, tadi. Mbak, kelihatan. Iya, disebutkan lagi, Mbak. Jadi objek penelitian dari isu pertama adalah analisis polusi visual dari penempelan poster event mahasiswa di area fasilitas kampus dan dampaknya terhadap persepsi kerapian lingkungan. Dan untuk isu kedua ada konsumsi energi dan penggunaan sumber daya, yaitu aku memilih evaluasi keterbacaan dan daya tarik poster hemat listrik yang terpasang di gedung kampus terhadap tingkat kepatuhan mahasiswa. Dan untuk isu yang terakhir ada sampah dan pengelolaan limbah. Aku memilih analisis efektivitas mesin penukar botol plastik menjadi poin terhadap perilaku mahasiswa dalam mendaur ulang limbah plastik. Jadi kebanyakan ini itu dari lingkungan kampus. Balik lagi ke tema utamanya di lingkungan dan aku milih di lingkungan kampus karena lebih mudah juga ya analisisnya. Dan ya saya memilih untuk penelitian bukan perancangan. Iya. Ini. Jadi kalau ini, Anies langsung ya. Iya, Kalau memang memilih efektivitas yang dipilih tadi yang ketiga ya, analisis efektivitas mesin penukar ya. penukar botol plastik menjadi poin terhadap perilaku mahasiswa dalam mendaur ulang limbah plastik. Jadi nanti sifatnya ini kalau misalkan Bu Yuyun tanya penelitiannya mau didapat datanya dari cara observasi atau wawancara? Wawancara sih, Bu. Wawancara Ya, ya. kalau observasi saya di kampus cuman 3 jam aja, Bu. Ya. Lagi, Bu. Oke, jadi hal-hal kayak gitu itu memang perlu dipertimbangkan ya. Iya, Jadi ya tidak harus juga wawancara, tidak harus juga observasi, makanya disesuaikan dengan si peneliti. iya, Gitu. Jadi si peneliti itu bisanya di jam-jam seperti apa dia ke kampus, efektifnya dia bertemu dengan mahasiswa kapan, seperti itu dan seterusnya ya. iya. Jadi segala sesuatu itu kalau penelitian ya memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu ya. Iya, Tuh. itu saya punya ya 3 objek penelitian kan Bu jadinya. Ya. Mungkin saya nanti pilih salah satu, cuman masih bingung gitu. Mungkin Oh, dari Bu Yuyun ya. saran. Ini kan ada 3 ya. Iya, Yang penting ini tempatnya dulu ya, Mbak. Jadi kan
kalau sampah visual kan banyak. Jenengan Iya, kan sudah pilih di kampus. iya, Nah, itu sudah lebih fokus lagi sebenarnya. Hanya saja nanti yang dipilih dalam sampah visualnya yang mana? Yang poster atau yang botol plastik atau yang mana? Hemat listrik yang terpasang di gedung kampus. Keterbacaan dan daya tarik poster hemat listrik yang terpasang di gedung kampus. Oh iya. Kalau menurut Mbak Nesta, ini yang paling mudah dilakukan untuk misalkan katakanlah observasi saja yang mana? yang polusi visual Bu, yang analisis polusi visual dari Hmm, poster event poster mahasiswa. ya. Iya, Hmm, tanpa wawancara bisa. iya benar. Heeh. Tapi kalau pengukur botol menjadi poin terhadap perilaku mahasiswa dalam mendaur ulang, ini harus sedikit intens. Hmm, Karena perilaku itu kan hubungannya dengan habit ya, kebiasaan. Maka nanti ya setidaknya ada beberapa kali ya dengan observasi iya, untuk kegiatan mahasiswa di kampus ini. iya benar. Kalau menurut Bu Yuyun, mending analisis polusi visual dari penempelan poster event mahasiswa. Iya, Gitu aja. iya, Ya, sama juga kalau kita melihat kasus poster-poster tentang caleg ya. Nah, itu ditempel di pohon sebenarnya tidak boleh. Itu melanggar ya. Makanya harus ada kecerdasan ya anak DKV di situ. Ya mungkin yang masang bukan anak DKV, bukan yang disuruh. Kalau desainernya kan cuma mendesain aja ya. Nggak mungkin lah anak DKV masang di pohon, ya kan? iya benar. Nah, gitu. Sama juga dengan ini. Hanya juga ini ada analisis polusi visual dari penempelan poster event mahasiswa di area fasilitas kampus dan dampaknya terhadap persepsi kerapian lingkungan. Jadi kalau misalkan mau wawancara bisa wawancara ke petugas yang bagian katakanlah menilai misalkan tentang kebersihan ya Iya, dari bapak-bapak OP bisa. iya, Macam-macam. Jadi eh, narasumbernya itu bisa dijadikan itu. Terus kalau mungkin Mbak Nesta melihat di kampus ini ada istilahnya kalau kue itu kadaluarsa ya bisa iya, dipakai. Ya, iya, poster-poster yang memang sudah kadaluarsa itu tidak dicabut. Nah, jadi kalau kita membuat mading itu kan fresh ya, terus cabut ganti lagi. Kalau ini kan enggak, hanya poster yang menempel saja banyak gitu ya. benar Bu. Betul. Jadi kalau gue melihat dari tiga ide ini, itu bisa dilakukan dengan mudah, mending yang polusi visual dari penempelan poster. Gitu. Untuk yang judulnya saya kira Mbak Nesta sudah lebih mengerucut ya. Iya, Hmm. Tapi untuk teori Mbak, nanti bisa dimasukkan teori tentang persepsi, iya, bisa. Terus, ya itu, persepsi, kemudian estetika, boleh. Ya, iya, nanti dicari aja sesuai dengan judulnya. iya. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk Mbak Nesta? Boleh seputar idenya. Kok bisa sih Mbak Nesta tiba-tiba kepikiran tentang lingkungan itu kenapa? Gitu loh. Coba, kenapa Mbak kok tiba-tiba kepikiran lingkungan gitu? Soalnya kan apa ya Bu ya? Saya sebagai animator ya, animator. Terus malah sekarang nambah jadi anak DKV. Mm-mm. Saya tuh kadang nggak bisa menikmati hal dengan semestinya orang gitu loh. Bu. Iya. Kayak kalau poster ininya sedikit gini kayak gitu loh Bu. Kayak kok jelek ya, kok nggak pada tempatnya ya kayak gitu loh Bu. Mm-mm. Sama halnya kalau nonton film animasi, kok iso yo bikin kayak gini, kadang kayak Iya, gitu. Kak. Terus jadi kayak agak menjadi persepsi mahasiswa di kafe juga sekarang. Hmm. Cuman lihat poster aja kayak mikir gitu loh Bu kadang. Iya. Kayak lihat itu aja kayak kok desainnya milenial banget ya Bu gitu. Padahal kayak udah Gen Z gitu loh Bu. Iya. Tapi kayak kayak itu juga kenapa kenapa ada gitu loh Bu. Ini kan kayak nggak pada tempatnya. Iya. Jadi mikir gimana kalau dibuat penelitian aja, dianalisis kenapa sih, terus gimana, apakah
hanya aku yang merasakan seperti itu atau orang lain juga merasakan hal yang sama gitu. Iya, oke. Jadi itu pengalaman estetisnya Mbak Nesta di DKV itu ya, termasuk ya. Oh, itu sudah masuk pengalaman estetis. Gitu ya. Jadi proses Mbak Nesta untuk meneliti ini juga dapatkan dari pengalaman melihat lingkungan sekitar. Seperti jadi makanya penelitian itu nggak usah jauh-jauh deh, yang Iya, dekat-dekat aja iya. ya. Oh, gitu. Sebenarnya deket-deket masih banyak tanda tanyanya gitu loh. Ya, tuh. Karena kan rasa ingin tahu seseorang itu kan pasti ada ya. Entah itu hal kecil atau hal besar ya. Iya, Yang penting ada istilahnya pertanyaan atau rasa penasaran itu dilatar belakangi oleh apa gitu ya. Kalau dalam penelitian itu seperti itu, makanya kita harus mengkorek terus sampai dapat hasilnya itu berdasarkan dari wawancara oleh narasumber gitu ya. Gitu. iya. Oke, silakan Mbak Nesta bisa ditutup. Ya mungkin segitu aja presentasi dari aku. Mungkin bisa membantu teman-teman yang lain juga. Selamat malam, teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Nesta. Nah, sekarang yang online ya. Halo, bentar. Atau urut aja ya. Karena tadi sudah nggak diedit sama Bu Yuyun. Ini siapa? Mas Bernardus ya? Iya. Ya wis, wis Mas. Oke, sebentar, sebentar. Ya, silakan dipakai. Saya cek. Oh, masih share screen ya. Oke. Ya, sudah, sudah. Ya, silakan. Selamat malam teman-teman dan juga Bu Yuyun. Ya, malam. Em, Pada kesempatan kali ini aku mau jelasin terkait eh, brainstorming dari videografi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bernardus Reandra. Terus kita lanjut ke konsep videografi. Jadi kenapa kok saya pilih ide awal videografi itu karena saya sebelumnya sudah pernah dapat job untuk bikin dokumentasi itu di kayak sebuah lomba futsal gitu. Itu saya dapat job untuk dokumentasi. Terus habis gitu eh, saya dan teman saya yang bekerja ini tiba-tiba kepikiran gimana kalau kita buka usaha sendiri videografi, ya dimulai dari nol juga nggak apa-apa kayak gitu. Terus ini sudah saya bedah, jadi dari atas dulu deh terkait target itu. Tombak utamanya itu ada wedding, terus kedua ada event, terus yang ketiga ada wisuda. Apakah acara-acara lain bisa? Tentunya juga bisa, tapi tombak utamanya itu ya tiga itu tadi. Terus terkait produknya nanti video, tapi kemungkinan ada foto juga, nanti saya akan tambahi juga terkait foto dokumentasi. Terus nanti untuk pemasarannya melalui platform IG dan juga TikTok. Terus kita lanjut lagi yang di bawah itu nanti ada perancangan logo visual identity. Nanti saya pakai warnanya itu ada 4 biru. Biru ini nanti eh, bukan sebagai warna logo ya, tapi warna untuk tone di fotografi ataupun videografinya, kayak color gradingnya gitu. Terus merah nanti saya includekan di logonya, itu yang bisa diartikan sebagai tegas nanti. Terus untuk hitam putih, kita pakai hitam putih karena itu sebagai eh, mungkin kalau dari aku sendiri eh, mengartikannya kayak itu warna netral gitu loh. Jadi pasti kita pakai hitam putih kayak gitu. Terus untuk logonya sendiri nanti ada logo gambar mata. Kenapa kok mata? Karena
harapannya itu adalah eh, orang-orang yang apa atau klien yang pakai jasa kami itu bisa memanjakan mata melalui apa yang kami tawarkan kayak gitu. Di videonya. Ya, melalui videonya kayak gitu. Terus untuk permasalahannya juga sudah saya bedah juga. Yang pertama itu device yang mumpuni. Jadi kita buka jasa videografi ini tentunya butuh device yang sangat-sangat prepare lah ya. Mulai dari sewa stabilizer, terus sewa kamera tambahan, terus habis gitu untuk selesai acaranya kan butuh editing, itu butuh laptop, butuh apa, eh, memori, SD card, macam-macam. Terus yang kedua, itu permasalahan terkait klien yang selalu minta cepat. Ya, ini mungkin permasalahan yang cukup umum sepertinya. Jadi, mungkin ini yang jadi permasalahan apa ya? Kita nggak bisa istilahnya kalau klien minta cepat pun kita layani, tapi kalau misal memang ada kesalahan ya dari kami memang minta maaf karena proses untuk apa namanya pemindahan file ke Google Drive itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita sebisa mungkin menjelaskan dulu kenapa kok bisa lama. Terus habis itu kalau misal pun kita dimaki-maki ya sudah itu karena memang kliennya seperti itu. Tapi it's okay. Jadi kita no hard feelings atau enggak pakai perasaan yang gimana-gimana. Tapi memang klien ada yang apa modelnya seperti itu. Terus yang ketiga itu proses video yang blur. Jadi ketika kita udah ambil video nih di event di lapangan deh, kita sudah ambil video, ternyata waktu dilihat di filenya, ternyata oh kurang fokus atau apa ngeblur ini hasilnya. Nah itu kita harus sortir lagi kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin permasalahan utama yang bisa saya simpulkan di videografi ini. Udah itu aja. Itu ya. Ya, Jadi Mas Bernardus ini memiliki 3 masalah dulu. Pertama sebenarnya. Karena ini masih jalannya videografi ya. iya benar. Videografi itu kan banyak sekali ya. Seperti tadi kayak logo itu juga banyak sekali. Kemudian jasa foto digital juga banyak sekali ya. Maka, nah, dari permasalahan yang Mas Bernardus tulis di sini ada device yang mumpuni, klien yang meminta cepat, proses video yang blur ini adalah masalah-masalah umum dalam jasa videografi ya sebenarnya. Iya benar. Nah, nah pertanyaannya Bu Yuyun ini kan ada visual identity. Jangan mau bikin logo juga kan? Iya, Nah, ini mau bahas permasalahannya jasa videografi ini atau mau membuat perancangan dari videografi dari jasa videografi jenengan seperti yang mungkin sedikit mirip dengan punyanya Mas Vincent gitu ya. Saya itu kan foto digital. ya. Kalau jenengan kan videografi ini mau ke arah penelitian atau perancangan. Kalau dari saya sendiri mungkin ke perancangan logo dulu. Karena kalau dilihat dari permasalahan device yang mumpuni lah itu kayaknya eh, butuh berapa tahun untuk bisa memumpuni device-device yang ada. Jadi kalau eh, se kalau yang cepat mungkin di logonya sih Bu, kayak gitu. Oke, jadi kita skip untuk permasalahannya. Iya, Permasalahan di hal-hal umum dalam jasa videografi ya. iya benar. Ini berarti dengan rancangan tentang logo juga, Iya, tapi di bidang jasa videografi. iya benar. Itu. Kalau boleh tahu kira-kira apakah sudah ada nama? Belum, Bu. Belum. Belum. Jadi nanti dipikirkan ya. Oh ya, Kalau misalkan jenengan sudah ada nama dan mau ganti nama itu namanya berarti rebranding. oke. Jadi merubah ulang apa yang sudah dibuat itu namanya rebranding gitu ya. Oke, oke. Hmm. Jadi hampir seperti ini nanti bisa di otak-atik untuk judulnya biar lebih mengerucut lagi.
Oke. Rancangan tentang apa gitu ya. Iya, Bu. Oke. Untuk Mas Bernardus, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada. Sepi. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Mas Vincent mungkin ada pertanyaan enggak buat Mas Bernardus? Atau mau diskusi bareng? Bahkan, iya, iya, akan mirip. Iya, Nah, itu kalau saya lebih mengerucutkannya, itu intinya logo saya untuk agar bisa dilihat orang-orang, dilihat klien atau orang lain sebagai penanda kalau eh, di sini itu ada jasa foto digital gitu gimana? berarti ya gini, ditambahkan di sini desain visual logo jasa foto digital, kan berarti perancangan logo foto digital titik visual yang efektif dan efisien. Oh, Gitu. Efektif untuk siapa ya pasti untuk untuk audiens. Makanya kan ada 3 manfaat kan di situ. oh ya, Ditulis 3 manfaat. Manfaat rancangan logo ini untuk apa tujuannya nanti ditulis di situ. oh Gitu itu aja. berarti bisa maksudnya bisa digabung ke judulnya atau masuk di bab manfaatnya itu? Di judul dan manfaat. Oh, judul dan manfaatnya. Iya. Oh, Rancangan logo foto digital titik visual yang efektif dan efisien. Atau karena terlalu panjang bisa dimanfaat aja wis. Kalau gitu ya. oh, Manfaatnya untuk apa nanti kan kamu membuat logo ini kan termasuk juga rebranding loh. iya. Sebelumnya sudah ada logonya. Masih tulisan itu, tulisan titik visual itu aja, Bu. Oh, gitu. Ya, oke. Jadi Berarti jadi ya, masih juga merancang sama teman saya ini. Masih merancang logonya sebenarnya udah buat beberapa gitu loh. Cuma mau pakai yang mana itu kok sama belum. bagus semuanya. Oh, ya, 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 nggak apa-apa. Percaya diri. Ya, oke. Ya, berarti nanti gini aja Mas. Berarti jenengan juga ya. Berarti perancangan logo foto digital titik visual atau perancangan logo videografi bla 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 gitu ya. Sudah cukup sampai situ aja. Nanti untuk yang jenengan maksudkan itu Ya, dimasukkan ke manfaat aja. masuk di bab masuk di babnya itu. Manfaatnya dibahas juga di pembahasan kan. Gitu aja, Miss. Gitu ya. Ya, Kan ini cuma latihan menulis aja. terima kasih, Bu. Oke, Oke, silakan Mas Bernardus. Eh, Bisa ditutup. sekian dari ide saya. Terima kasih. Ya, kurang. Oke, perancangan brandnya Mas Chandra. Monggo. Selamat malam semuanya. Malah, Perkenalkan nama saya Chandra Kurniawan. Kali ini saya memaparkan ide mind mapping saya yang saya eh, gambarkan. Jadi saya kan perancangan brand Serena Equipment. Jadi mungkin latar belakangnya sendiri ya. Serena Equipment sendiri itu eh, brand yang apa ya, menjual atau menyiapkan beberapa equipment untuk kegiatan di luar ruangan seperti jaket, topi, terus apa ya, tas dan lain-lain gitu. Terus kenapa namanya Serini? Itu saya ambil dari Serenity yang artinya ketenangan gitu. Serenity ya biasanya. Ya, gitu. Terus kemudian langsung ke visual identity. Untuk visual identity sendiri logo logonya itu ada pohon dan tiga. Kenapa pohon? Itu saya ambil karena
lebih apa, dekat ke alam gitu. Kemudian untuk 3 sendiri itu simpelnya karena saya anak ketiga. Oh, ya. Itu aja. Kemudian untuk target audiensnya ini ada 4, yaitu pendaki konvensional, kemudian ultralight, terus trail runner, dan pegiat alam. Kemudian untuk produknya sendiri ini topi, backpack, dan jaket. Kemudian untuk pemasarannya itu lewat Tokopedia dan Instagram, dan kemudian strategi penjualannya melalui komunitas. Gitu. Sekian. Mungkin Sudah, sudah. daki konvensional, apa, ultralight. Apa itu depannya, Mas? Pendaki ya? Pendaki ultralight. Bentar ya, maaf ya. Buyut kan bukan pendaki ya. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, pendaki ultralight itu gimana sih, Mas? Mungkin konsepnya mungkin tuh pendaki ultralight itu dia itu apa ya, barang-barangnya lebih ringan gitu. Oh, Gak juga itu, maksudnya kayak misalkan barang-barangnya lebih simpel-simpel biasanya gitu. kalau konvensional itu yang pasti bosan. Heeh. Nah, ini yang mungkin pas jam gitu. Oh, berarti Lebih ke konsepnya sendiri, oh, konsep pendakian. pendakiannya gitu. Sama milih mana Mbak kalau jadi pendaki? Konvensional atau ultralight? Tapi itu kayaknya ada pro dan kontra. Gitu. Ya, Oh, iya, iya, iya. Ya, kita kan basa-basi nggak apa-apa ya. Oke, oke, Mas Chandra. gitu. Jadi ini kan perancangan brand kamu sendiri. Ya, Nah, kebetulan ini kan juga sudah berjalan. ya, Nah, untuk logonya apa sudah memang dibuat? sudah, Bu. Sudah, berarti sudah jadi semua ya. Iya. Jadi nanti tinggal dilaporkan aja ya. Mm-mm. Iya. Berarti nanti kira-kira kamu dari yang Buyun tulis di sini tadi, ya, yang 1 sampai sekian itu tadi, itu nanti dijalani aja untuk membuat rumusan masalah, tujuan, manfaat gitu ya. Karena ini kan sudah jadi. Nah, jadi tidak ada merubah. Jadi kan kamu merancang aja. Jadi kamu merancang hasil, maaf, maaf, melaporkan dari hasil perancangan kamu yang sudah kamu buat. Sudah itu aja. Tahap yang terakhir tadi. Mm-mm, gitu ya. Tapi kamu juga harus membuat rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian gitu ya. Dan jurnal yang menginspirasi kamu untuk melaporkan perancangan itu gitu ya. Mungkin sudah jadi. Jadi nanti buat sketsa juga ya. Sketsa untuk logonya. Yang bisa digambar di sini apa? Logo aja kan? Ya, logo aja ya cukup ya. Gitu. Gitu. Itu saja untuk Mas Chandra. Baik, terima kasih. Kita ada yang lain mau tanya-tanya? Udah? Good ya? Oke. Silakan bisa ditutup. Terima kasih atas waktunya. Sekian, selamat malam. Hmm, Serena, si, apa Mas? Sirina. Serene ya? Serene. Bahasa mana ya? Bahasa Inggris. Serenity ya? Equipment. Oke, oke, oke. Loh, kok kecil sekali? Sebentar. Ini Maharani nih kayaknya. Iya, Maharani. Oke, sudah Mbak.
Selamat malam teman-teman. Malam. Perkenalkan, nama saya Acara Nining Palupi, bisa dipanggil Rani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mind mapping saya yang judulnya Perubahan Desain Logo Gojek 2019. Yang pertama itu ada dari yang logo lama. Untuk logo lamanya itu eh, untuk desainnya itu terlalu banyak detail, kemudian visualnya terlalu kompleks, terlalu spesifik, jadi berfokus pada transportasi aja. Kemudian diubah menjadi logo baru, logonya itu lebih minimalis, fleksibel di berbagai media, jadi bisa diaplikasikan di berbagai media. Kemudian menggunakan simbol one tap. Untuk visualnya, yang pertama itu adaptif, kemudian ada minimalis yang tadi, kemudian ada geometris, kemudian warnanya hijau lebih stabil. Untuk logo sebelumnya warnanya juga hijau, tapi logo barunya ini dibuat lebih hijau lagi. Untuk logo lamanya itu hijaunya kayak hijau muda, kemudian dibuat lebih pekat. Ada. Kemudian dampak positifnya itu identitas lebih kuat, lebih mudah dikenali juga, selaras dengan layanan non-transportasi, branding lebih profesional. Jadi di Gojek sendiri itu nggak cuma bisa dibuat jemput kita buat antar jemput gitu, tapi bisa kayak antar barang juga, kemudian bisa GoFood makanan gitu. Kemudian konsistensi digital. Logo lebih mudah diterapkan di berbagai ukuran layar dan platform digital. Alasannya saingan digital kan sekarang juga makin banyak, kayak ada Grab juga fiturnya itu hampir sama. Kemudian ada Shopee Food juga. Ya, maksudnya juga. Iya. Itu di Malang aja dah. Oh, makin banyak ya. Kemudian memperkuat citra modern sama brand jadi lebih universal. Filosofi dan maknanya, titik itu seperti pengguna, kemudian ada lingkarannya gitu, itu buat solusi dan layanan. Kemudian ekosistem menyatu, representasi teknologi modern. Maaf ini aku agak nggak paham maksudnya. Cuma paham poin pertama sama keduanya aja. Jadi gitu. Gitu. Sudah. Sudah. Kesimpulannya, jadi rebranding 2019 ini memperkuat posisi Gojek sebagai super app dengan identitas visual modern, sederhana, dan lebih fleksibel. Kemudian saya memilih melakukan penelitian daripada perancangan. Soalnya logonya sudah ada. Oh ya. Pak Ajaran nih, ini dari pertama aja ya. Itu kan ada kata perubahan ya di situ ya. Perubahan desain logo Gojek 2019. 2019. Sekarang tahun 2025. Nah, dan ini pertama pembuatannya tahun ini. Itu yang dirubahnya. Dirubah. Berarti ini tahun pembuatan awal di sini ya, sebelum 2019 ya.
Ini berarti dirubah. Ya, sampai sekarang. Iya. Ya, sampai ini ya, berarti ya. Oke. Terus, perubahan desain logo Gojek 2019. Kan situ ada logo lama. Iya. Nah, logo lama itu kan berarti hanya ada dua ya. Logo lama dan logo dirubah di 2019 sampai Iya. sekarang. Berarti ada dua logo ya. Logo A dan logo B. Gini ya, Mbak. Iya. Nah, terus di situ ada filosofi dan makna ya. Iya. Nah, ada titik pengguna, solusi dan layanan. Iya, Iya. lingkaran solusi dan layanan, kemudian ekosistemnya menyatu, representasi teknologi modern. Ini kan tadi bilang saya nggak ngerti, tapi harus ngerti ya. Karena apa? Ini ada hubungannya ya Mbak ya. Hubungan pembuatan logo. Jadi ini sama juga dengan yang lain ya. Kan membuat logo itu kan ada yang namanya filosofi ya. Nah, filosofi dari A dan B ini kan sudah berbeda. Kalau filosofinya yang disebutkan di sini, yang ditulis di sini itu yang di B atau yang di A? Yang di B. B, berarti nanti. Nah, A, jadi nanti yang A juga disebutkan filosofinya bagaimana, gitu ya. Jadi nanti dicari juga. Jadi ini kiranya Mbak Hajarani nanti mengcompare ya, membandingkan. Karena hanya dua. Kalau misalkan ada perubahan sekitar 6 logo dari tahun sekian sampai sekian, berarti harus mempelajari sejarahnya ya, sejarah perubahan logo. Makanya kalau misalkan ada 6, berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada perubahan apa di situ sampai di 2025. Makanya ditentukan kalau misalkan penelitian sejarah, itu ditentukan tentang waktunya yang mau diteliti. Jadi tidak harus dari awal, boleh dari 2019 sampai 2025. Kalau misalkan logonya yang dirubah banyak sekali. Berhubung cuma dua, berarti hanya membandingkan saja dari tahun pembuatan sampai perubahan. Berarti 2019. Sudah betul itu ya. Jadi perubahan desain logo Gojek 2019 itu tahun perubahan setelah dibuat desain awal. Seperti itu. Ini juga untuk yang lain ya. Jadi kalau sejarah dipilih rentang waktunya yang jelas supaya tidak terlalu panjang. Kemudian untuk nanti ini kan sifatnya penelitian ya, Mbak. Berarti hanya cukup dilakukan dengan observasi saja atau wawancara? Tidak. Oh, mungkin observasi aja. Observasi dari melihat logo yang sudah dibuat aja ya, sama membaca jurnal yang mungkin membahas tentang ini. Oke, sip. Judulnya kira-kira? Judulnya menganalisis perubahan desain logo Gojek Tahun? tahun 2019. Nah, gitu ya. Analisis perubahan desain logo Gojek tahun 2019. Gitu nanti judulnya ya. Oke, oke, oke. Silakan ditutup bisa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Mungkin bisa 2 atau 3 mahasiswa lagi ya. Oke, Pak Ajarani, Mbak Nesta. Ini siapa ya? Studio advertising. Kayaknya ini Mas Supriyanto ini. Mas Supriyanto ya. Sudah siap, Mas? Di Bentar. sini suara ininya kenceng itu, Bu. Gimana? Baru barengan suara pengajian. Oh, gitu. Iya. So, ada Nah, pengajian. kedengeran nggak, Bu? Gak apa-apa, tapi jelas kok, Mas ya. Oh iya, Bu. Iya, sebentar ya. Ini saya editkan dulu supaya
gede, saya potong namanya gitu. Sebentar. Nah, sudah ya Mas ya? Sudah, Bu. Sebentar. Ini caranya gimana ya? Menampilkan di ininya kayaknya. Di zoom-nya ini ya. Salah, salah, salah. Di mananya ya? Bisanya di sini. Ya, wow, caranya ya. Saya tak tanya. Mbak, Mbak koordinator ya. Mbak, halo. Mbak, dengar nggak ya? Saya ta, Bu? Iya, Iya, Bu. Mbak. Nggih? Ini gimana ya caranya? Saya nggak ngerti nih, Mbak. Ini kan nggak bisa nih. Waktu presentasi kan Mas Supriyanto nggak bisa kelihatan di sini. Ini caranya gimana ya? Oh iya, sebentar dulu. Mohon maaf untuk Mas Supriyanto. Yang kelas online nanti share sendiri ya. Begitu, Bu. Iya, bisa ya? Bisa, Bu. Iya, silakan saya tunggu ya. Jenengan Bentar, Bu. share sendiri biar biar temannya bisa lihat di sini. Baik. Oke. Tapi ini suara ngajinya kedengeran kenceng banget nggak ya, Bu? Ya? Enggak, dengar saya. Oh, nggak apa-apa. Baik, Bu. Enggak dengar kok. Izin share. Ya, silakan. Begini, Bu. Ya, kurang. Kurang ya? Kurang besar. Di zoom aja satu-satu di Oh ya, bagian. Bu. Mm-mm. Baik, Bu. Ya, sudah kelihatan ya? Nah, segitu kelihatan, Mas. Sudah kelihatan segitu. Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat waktunya untuk presentasi kali ini. Saya ingin mempresentasikan ini em, sebenarnya ini sebuah ini ya Bu ya kayak rancangan kayak usaha gitu Bu. Tapi karena kebutuhannya sangat masih butuh apa kayak kebutuhannya itu masih sangat banyak sekali yang perlu dipersiapkan. Jadi lebih kayak saya pengen menelitinya terlebih dahulu kayak gitu, menganalisis gitu. Sebenarnya maksudnya ke analisis gitu Bu ya. Boleh ya Bu ya. Ya, Nah, di sini silakan. eh, ya untuk rancangan usahanya itu berupa studio advertising, yaitu kayak studio studio pemasaran. Di sini pun saya juga sebenarnya belum terlalu paham banyak tentang studio advertising ini karena studio advertising ini juga baru saya dengar beberapa di periode satu kemarin dari Pak Sean itu menurut saya menarik kalau setelah lulus kuliah ini bisa mendirikan sebuah studio advertising gitu. Oke, amin, amin ya Nah, rabbal alamin. amin Bu. Nah untuk
ini yang pertama ada mind mapping yang pertama itu ada layanan utamanya. Untuk layanan utama dari studio advertising itu nanti berupa desain grafis, kemudian produksi konten, kemudian digital marketing, kemudian printing merchandise, kemudian event and action gitu Bu. Dari beberapa poin itu juga nanti akan banyak poin-poin yang akan dikerjakan gitu dari studio Ya. kita nanti itu. Antara lain, kalau desain grafis itu nanti ada logo dan branding, kemudian poster, brosur, banner, kemudian termasuk kemasan produk. Kemudian untuk produksi konten nanti seperti foto produk, video iklan, sama motion graphic juga. Kemudian untuk digital marketing nanti ada social media management, kemudian termasuk iklan ads di Facebook, IG, kemudian TikTok dan Google. Kemudian termasuk copywriting juga akan dikerjakan juga. Kemudian poin yang keempat, printing merchandise. Dan nanti kita juga akan melayani spanduk, baliho, banner, kemudian pembuatan kaos, mug, dan merchandise gitu, Bu. Kemudian untuk poin yang kelima itu berupa event and action. Nanti kita juga mengerjakan dokumentasi event-event yang ada. Nanti kita juga akan browsing gitu Bu, kayak event seperti wisuda atau wedding atau apa seperti itu juga kita kerjakan. Kemudian dekorasi, branding, media promosi kayak gitu. Kemudian untuk berikutnya targetnya itu nanti target klien itu kita dari UMKM atau bisnis lokal, kemudian perusahaan dan brand, kemudian sekolah atau kampus juga, kemudian pemerintah termasuk komunitas juga sama online shop gitu Bu. Ya. Jadi banyak yang kita targetkan itu. Kemudian untuk workflow atau alur kerjanya itu nanti dari kita yaitu briefing klien itu nanti berupa kita analisis kebutuhannya seperti apa kliennya, kemudian target audiensnya seperti apa, deadline dan budgetnya itu bagaimana kayak gitu. Kemudian nanti kita juga akan melakukan riset dan memberikan konsep-konsep, kemudian kita desain juga produk kontennya kayak gitu. Terus setelah itu nanti juga kita tawarkan revisi, kemudian finalisasi, kemudian termasuk kita akan publikasi atau pemasangan atau pengiriman filenya seperti itu Bu. Kemudian untuk yang kebutuhan yang lainnya untuk mendapatkan sebuah studio advertising itu nanti antara lain berikutnya adalah tim dan divisinya. Itu ada di sini ada 8 divisi, Bu. Yang pertama itu kreatif director, kemudian graphic designer, kemudian videographer atau fotografer, kemudian editor foto dan video, kemudian copywriter, kemudian digital marketer, kemudian customer service, admin dan finance gitu, Bu. Untuk pertama nanti mungkin kita merekrut karyawan itu mungkin harus merekrut beberapa karyawan. Mungkin untuk pertama itu harus dari tim divisi ini mungkin sekitar 4 atau 5 orang. Jadi beberapa orang harus bisa beberapa eh, skill gitu Bu. Misalkan videographer atau fotografer ini nanti bisa merangkap ke editor foto sama video, terus digital marketer itu bisa nanti sama copywriter sama customer service misalkan, atau customer service sama finance admin kayak gitu. Terus berikutnya untuk studio advertising itu juga untuk tools atau software yang diperlukan itu nanti penguasaan ada 7, misalkan ada yang pertama ada Photoshop, kemudian ada Illustrator, kemudian Canva Pro, kemudian CapCut, Google Ads, kemudian Meta Ads, After Effects, kemudian Premiere Pro sama Final Cut. Nah, dari beberapa tools dan software ini kan masih banyak sekali yang saya belum familiar gitu, mas belum bisa kayak gitu Bu. Jadi butuh analisis atau penelitian dan ini jadi masih pengen banget kayak gitu. Kemudian yang terakhir nanti di studio advertising ini
em, yaitu value bisnis atau manfaat bisnis yang kita tawarkan, yaitu nanti kreatif dan inovatif, kemudian tepat waktu, harganya bersahabat, kualitas profesional, fast response, kemudian solusi branding menyeluruh. Seperti itu Oke. Bu untuk eh, mind mapping yang saya buat. Terima kasih Jadi, Bu. ya oke. Mas Supriyanto, Oke, iya Bu. kalau kalau saya mendengarkan dan membaca tentang apa yang jenengan presentasikan ya, ini kan ada Ya, layanan utama, target klien, workflow, kemudian tim dan divisi, terus apa lagi tadi? Yang tools and software Bu. dan value bisnis. Ini kalau Ya. misalkan ditulis semua nanti jadinya eh, proposal bisnis ya, gitu. Oh ya Bu. Jadi kalau memang dari awal jenengan masih belum mengetahui apa yang mau dibuat dulu, gitu ya. Kan ini pengennya jenengan punya cita-cita mendirikan studio advertising gitu ya. Ya kan, Iya Mas? Bu. Iya Bu. Nah, Betul. nanti sebagai latihannya, jadi untuk em, bisa diaplikasikan perancangan ya ini ya. Tentukan dulu seperti yang lain juga kayak tadi studio titik visual, terus Mas videografi tadi juga menyediakan jasa layanan ya. Jenengan kan studio advertising juga jasa layanan. Iya Bu. Nah, dengan cita-cita ini jenengan punya ingin bikin membangun branding kan untuk studio advertising ini. Iya Bu. Nah, nanti coba di riset lagi untuk konsep studio advertising ini gimana gitu ya. Oh baik Bu. Nah, kalau sudah ketemu, nanti mau divisualkan wujudnya di bagian apa dulu. Misalkan logo bisa, kalau logo sudah ketemu, kalau tidak ada masalah, boleh diproduksi konten. Kalau desain atau produksi konten itu jalannya kan harus sudah berjalan dulu ya. Kalau media Iya Bu. promosi itu juga harus sudah berjalan dulu kayak punyanya Mas Chandra itu, dia bisa membuat perancangan selain logo, dia bisa membuat perancangan di media promosi sebenarnya. Gitu. Jadi bisa istilahnya dilakukan perancangan selain di logo di media promosinya boleh. Jadi nanti bikin kayak layout di misalkan Instagram gitu ya, diisi apa saja itu sketsanya bisa dari media promosi itu tadi. Kayak punya Mas Chandra. Jadi kalau punyanya Mas Supriyanto ini lebih ke kayak punyanya Mas Bernardus tadi ya. Jadi masih ingin membuat istilahnya jasa layanan gitu. Membuat sebuah studio, kalau tadi videografi, kalau ini studio advertising gitu ya Mas ya. Jadi Anda Iya Bu. membuat branding dulu, membuat nama dulu untuk studio advertising ini konsepnya bagaimana, dipikirkan dulu. Baru nanti ke arah wujud visualnya yang bisa digunakan sebagai laporan. Misalkan membuat logo, bisa ya buat logonya dulu. Karena kan kita belajar. Jadi untuk masalah layanan utama, target klien, workflow, itu nanti kalau Anda sudah berjalan ya, gitu. Karena penelitian-penelitian seperti ini bisa nanti dianalisis SWOT kalau sudah berjalan ya, gitu. Tapi kalau belum berjalan berarti kan Anda harus membangun dari awal ya. STP, SWOT itu kayak punyanya Mas Chandra itu sudah bisa diteliti pakai itu sebenarnya penelitian. Tapi kalau belum berjalan ya berarti masih berangan-angan di konsep dulu ya. Konsep, kemudian ide tentang logonya bagaimana itu. Sama kayak punyanya Mas Vincent, sama kayak punyanya Mas Bernardus. Gitu ya Mas ya. Baik Bu. Gitu aja dulu. Tapi untuk studi advertising tetap di studio advertising saja. Cuma nanti dibikin Iya Bu. yang bisa diwujudkan visualnya dalam bentuk apa, itu jenengan coba pilih
di bagian apa. Kalau Buyun ya di logonya itu dulu karena Anda kan harus mengungkapkan secara filosofi ya. Kemudian Ya, Bu. kemudian branding dari studio advertising ini konsepnya bagaimana itu nanti bisa dijelaskan lagi. Gitu ya, Mas. Kalau misalkan Ya, Bu. ada hal-hal yang dirasa sulit, boleh konsultasi lewat WA ya. Baik, Bu. Oke. Terima kasih Mas Supriyanto bisa ditutup diskusinya. Oh maaf, presentasinya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya Ya, juga. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Mas Tobias tadi kayaknya sudah ya. Enggak, maksudnya sudah ngirim. Halo, Mas Tobias Melki. Baik, Bu. Ya, bisa share screen? Bisa, Bu. Ya, silakan. Terakhir ya, Mas Tobias. Baik. Apa ya? Ya, oke. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Ya, baik, Bu. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Bu Yuyun. Ya, malam. Di sini aku mau ngambil tentang fotografi. Di sini ada 7 poin. Yang pertama ada jenis-jenis fotografi, teknik dasar fotografi, pencahayaan lighting, editing atau post processing, etika fotografi, kemudian ada tantangan dalam fotografi, dan yang terakhir ada peralatan fotografi. Yang pertama di yang jenis-jenis fotografi ada potret, landscape, street fotografi, sama foto produk dan kebutuhan promosi. Jadi foto potret ini yaitu menonjolkan ekspresi raut muka seseorang, mau ekspresi senyum, sedih, atau takut. Dan landscape ini menunjukkan keindahan tempat seperti gunung, tempat kota, dan lain-lain. Dan street ini menangkap momen spontan kayak hal-hal yang tidak terduga seperti orang jatuh dan hal yang satu kali lihat. Terus yang berikutnya ada teknik dasar fotografi. Yang pertama kita harus tahu dari pengaturan ISO, shutter speed, dan aperture. Jika komposisi foto yang kurang tepat akan membuat hasil yang kurang menarik. Dan yang ketiga ada pencahayaan lighting. Penggunaan cahaya alami yang maksimal akan membuat foto tersebut akan menjadi lebih jelas, terus dapat memengaruhi detail objek juga. Dan lampu utama sering dibutuhkan untuk ruangan indoor. Terus pengaturan white balance juga harus dipikirkan juga dan tidak boleh diabaikan. Berikutnya ada editing atau post processing. Pendekatan warna dan kontras membantu memperkuat visual, dan tidak boleh juga terlalu banyak menggunakan atau diedit terlalu berlebihan karena bisa menghilangkan kesan naturalnya. Dan selanjutnya ada 3 fotografi. Yang pertama itu kita harus mengambil foto orang lain. Kita harus mengambil foto orang lain dengan izin. Dan yang kedua ada manipulasi foto berlebihan bisa menipu audiens. Seperti memakai AI, pengambilan foto di tempat publik harus tetap menghargai privasi seseorang. Dan selanjutnya ada tantangan dalam fotografi. Yang pertama ada kondisi cahaya yang kurang, objek bergerak cepat, tempat ramai atau yang sulit dikendalikan, keterbatasan alat, dan yang terakhir ada kesadaran tentang komposisi yang masih kurang. Dan yang terakhir ada peralatan fotografi.
Yang pertama ada kamera HP, terus yang kedua ada lensa tambahan untuk membantu menghasilkan efek tambahan atau tertentu, dan yang terakhir ada tripod dipakai untuk menjaga stabilan gambar. Gitu. Oke. Eh, Mas Tobias, Baik, Bu. Mas Tobias kan menulis tentang fotografi ini ya, ada etika fotografi, tantangan dalam fotografi, sampai pada editing jenis-jenis fotografi gitu ya. Ini Ya, Bu. kayak Anda itu sedang memaparkan materi seperti itu. Kalau Bu Yuyun baca ya, hanya saja tidak ada masalah. Masalahnya itu cuman jenengan ini masih di objek saja sebenarnya. Oh, gitu ya, Bu. Gitu ya. Jadi objek fotografi apa yang akan Anda teliti gitu kan. Ini nanti kalau misalkan bisa dilihat dari sini, ini sebenarnya banyak yang bisa diteliti ya kalau dalam fotografi. Baik dari tekniknya, alatnya, maupun hasil dari karya fotografinya. Bisa Anda misalkan memang fokus di fotografi atau pengen uh, meneliti tentang karya-karya fotografi, ini bisa ditentukan fotografi karya siapa seperti itu ya. Baik, Bu. Mm-mm. Ada hal apa saja yang bisa digali dari karya fotografi tersebut, seperti itu. Kalau Oh, misalkan penelitian, jadi itu istilahnya Anda meneliti karya fotografi seorang fotografer, boleh gitu ya. iya, Bu. Nah, maka kalau misalkan Anda meneliti karya-karya tersebut bisa dilakukan dengan observasi maupun wawancara dengan fotografer yang bersangkutan, gitu ya. Tapi kalau Baik, Bu. memang Anda ingin membuat perancangan di fotografi, bisa membuat penerapan misalkan fotografi untuk edukasi ya, di buku-buku itu bisa membuat perancangan atau membuat perancangan buku fotografi yang boleh contohkan itu ya, Iya, Bu. perancangan buku fotografi tentang yang mengangkat istilahnya sosial budaya di mana gitu boleh. Jadi nanti kira-kira setelah Bu Yuyun sedikit memberikan tambahan dari presentasi yang Mas Tobias sampaikan ini kan belum berjalan sama sekali ya, masih di seputar fotografi secara umum. Kira-kira Mas Tobias ingin melakukan penelitian atau perancangan? Penelitian, Bu. Penelitian, baik. Kalau mau misalkan penelitian harus tentukan objek dan subjeknya ya Mas ya. Iya, Bu. Objek itu maksudnya fotografi. Misalkan kalau karyanya siapa dan subjeknya siapa yang membuat gitu ya. Terus ada masalah apa? Kalau ada masalah apa bisa jenengan lihat dari apa yang sudah ditulis ini. Misalkan tantangannya dalam fotografi atau etika fotografi. Tantangan cipta boleh ya. Atau Baik, Bu. memang eh, teknik pengambilan gambar boleh ya. Misalkan teknik pencahayaannya yang diteliti boleh. Kemudian ya semacam-macam ya editing atau segala sesuatu sekarang yang berhubungan dengan AI itu bisa diteliti ya. Iya, Bu. Gitu aja. Kalau dari Buyun gitu karena masih belum ke fokusnya ke penelitian ya, maka Mas Tobias bisa melakukan pembuatan ulang ya, bukan ulang sih, meneruskan lagi, menjabarkan ke yang lebih khusus karena ini masih umum gitu. Baik, Bu. Gitu ya, Mas. Siap, Bu. Oke, terima kasih Mas Tobias bisa ditutup. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke, hari ini Mas Tobias menutup pertemuan kita di pertemuan ketiga ya. Oh, Bu, tiga. Iya, tiga kan? Nah, ya. Berarti minggu depan kita pertemuan keempat ya. Oke. Eh, untuk yang lain ya, hari ini yang tidak masuk dua, berarti yang online juga. Kalau sudah selesai, segera dikirimkan
Jangan mendadak sebelum jadwal perkuliahan berlangsung ya. Maksudnya jam 4:30 sore gitu. Nanti Bu Yuyun bisa nyusun terlebih dahulu seperti itu biar enak nanti presentasi gitu ya. Terima kasih hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Bu Yuyun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yun. Ya.